Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat ya. Di video ini kita mau entry nih teman-teman ya. Kita cari peluang dulu di XAUSD. Coba kita cek dulu pada time frame daily, pola candlestick kemarin. Ya, di sini ada rejection, di mana ada di main area di situ, dan merespon harga teman-teman ya. Hasilnya, ini candlestick bullish nih, tapi bodinya memang tidak begitu gede ini teman-teman ya. Nah, kalau menurut saya sih potensi masih ada retestnya sih ke atas ini. Nah, retest seperti ini. Jadi nanti teman-teman, potensi jika memang nanti dia ketemu strong area di atas itu, nah ini kita masih bisa untuk mencari peluang sell-nya di atas ini teman-teman ya. Nah, termasuk nanti zone area ini, coba kita cek dulu ya. Di sini ada shadow candlestick bullish. Ini nanti akan tetap menghalangi harga ya. Shadow seperti ini pada daily adalah merupakan area base pada time frame kecil teman-teman ya. Nah, jadi masih berpeluang harga bisa rejection sampai pada zone ini. Ya, melihat situasi candlestick kemarin ya, dimana di situ shadow-nya ini cukup panjang ini di bawahnya ya. Nah, dan yang berikutnya teman-teman di zone ini gagal body break, di sini juga gagal ya. Nah, jadi masih potensi banget lah ini di reject, mencari strong area di atas itu ya, supaya bisa kembali harga turun kalau memang ada strong area di situ teman-teman ya. Jadi berpotensi banget harga masih akan retest ini. Nah, hari ini kita mau cek untuk kenaikannya teman-teman, apakah kita boleh entry posisi buy atau tidak. Kita turun time frame ke H4. Di H4 pergerakan terakhir 4 candle terakhir ya, ini bergerak satu dia ya, tapi di sini sudah ada rejection, ya. Saat ini juga sudah ada rejection ini dari bawah. Nah, kita cek dulu nanti pada zone area ini ya, di time frame H1-nya bagaimana situasi candlestick-nya teman-teman ya. Jadi hari ini kita menggunakan pola candlestick-nya, apakah memang ada pola buy-nya yang bisa kita gunakan atau tidak ya. Ya, coba kita lihat dulu pada H4 area base yang kita marking ini tadi seperti ini ya. Areanya kurang bagus ini. Di sini ada support area. Sorry. Ya, di sini ya. Jadi nanti kalau zone area ini tidak strong, nah ini harga bisa masuk nih ke level support ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya coba kita cek di H1 ya, bagaimana pola candlestick pada H1. Oke, pada H1 seperti ini teman-teman ya. Nah, ini sudah ada bullish engulfing. Nah, ini agak telat lah sedikit untuk masuk market ya. Kita pasang dulu seperti ini Fibonacci retracement. Potensi ke zone 161 minimal. Tepat di zone 161 ini adalah zone area yang kita marking ini teman-teman ya. Namun kalau melihat di H1-nya ini sudah banyak rejection ini dari zone area ini ya. Kita cek di sini. Ini banyak rejection sebelumnya nih yang membuat harga turun ya. Ya, jadi menurut saya kurang bagus sih area ini untuk menolak harga melakukan kenaikan teman-teman ya. Ya, jadi ini teman-teman kita sudah dapat nih pola buy-nya berupa bullish engulfing ya. Lalu bagaimana area entry-nya? Nah, itu sekarang teman-teman ya, dimana kita sudah terlambat, harga sebelumnya sudah masuk ke angka equilibrium ya, bahkan melebihi, mendekati zone angka 38 ini. Ya, sedikit terlambat, sehingga kalau seperti ini saya sudah pernah bilang risknya semakin tinggi nih dari zone ini sampai ke sini, karena rasional SL-nya itu harus di bawah zone 00 teman-teman ya. Nah, kalau kita entry di sini, ini kita jadi dapat 1:1 ini setidaknya, mungkin lebih tinggi SL-nya nih kalau area entry-nya kurang tepat atau tidak di area zone equilibrium. Nah, inilah kelemahannya teman-teman kalau entry di atas dari equilibrium. Kita dapatnya lebih sedikit, SL kita juga jadi gede. Nah, itulah kelemahannya teman-teman ya. Ya, namun bagaimana di posisi seperti ini? Kalau saya entry di posisi seperti ini, nah SL-nya jangan sampai lagi di bawah ini teman-teman. Kalau saya ya, karena kalau di bawah dari zone ini sudah melebihi dari trading plan saya. Ya, coba kita masuk ke MT4, kita akan entry posisi buy ya, sebelum harga melakukan kenaikan. Oke, saat ini kita sudah di MT4, langsung aja dulu ya, kita entry posisi buy ya. Ya, di sini sudah kita buy, ini saya memang ada entry juga nih di GBP ya.
Ya, di sini teman-teman kita perhatikan melalui candlestick H1 ini, kita lihat Fibonacci retracement-nya seperti ini. Kalau kita pasang SL kita di bawah dari zone 00, ini sudah lebih dari 1000 poin ini teman-teman. Nah, bahkan sampai di 1800 ya. Jadi nggak mungkin saya pasang SL segede ini. Ya, jadi bagaimana? Nah, saya akan tetap pasang sesuai dengan trading plan saya. Saya pasang di sini di 40 pip. Bang, bagaimana jika SL? Ya, saya harus entry lagi di bawah ini, teman-teman. Nah, kenapa seperti itu? Karena jika nanti memang tidak strong areanya, teman-teman, ataupun candlestick bullish ini, jika dia terjun, ini saya terlalu besar ini untuk resikonya. Jadi seperti itu, teman-teman. Apapun ceritanya, nggak ada teknikal yang 100% ya. Ya, mau teknikal siapapun itu, mau suhu sekalipun ya. Jadi itu wajib kita pahami, teman-teman. Makanya saya selalu sarankan, jaga risk manajemennya, manajemen resikonya, teman-teman. Nah, tujuannya adalah supaya kita tidak sampai merasakan MC. Kalau MC ini sudah berat nih, teman-teman ya. Harus memulai dari awal lagi nih. Yang saldonya harus kita masukin lagi, atau kita deposit lagi. Nah, itu yang susah, teman-teman ya. Jadi, caranya ya kita manajemen resiko. Kalaupun kena SL, ya kita bisa re-entry kembali, teman-teman ya. Jadi, seperti itu kira-kira. Ya, seperti ini ya, ini di 40-an, kita ambil TP di 161. Ya, kalau kita ambil TP di 161 itu sekitar 1300. Ya, 1300 poin bagi saya sudah gede, teman-teman. Kalau trading plan saya biasanya untuk scalping itu maksimal di 1000 poin. Jadi tetap kita pasang di 1000 poin seperti ini. Kalau mau hold position itu ya bisa nanti di zone 161 atau di zone 261. Nah, namun untuk kali ini saya ambil 1000 poin aja, sudah cukup nih teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini ya perbandingan ya 40 pips untuk SL, 1000 poin atau 100 pips untuk take profit. Jadi bagi saya sudah oke, teman-teman. Sudah sesuai dengan trading plan saya. Ya, jadi langsung aja kita pasang aja SL dan take profitnya ya. Oke, ini sudah kita set teman-teman SL dan TP. Perlu dipahami teman-teman ya, jika teman-teman mengalami SL, contoh ini kena SL, jangan terlalu buru-buru teman-teman untuk merecover. Ya, kalau memang tidak dapat di hari itu juga ya tidak masalah. Kita masih punya waktu ke depannya teman-teman ya. Dan market ini berjalan terus Senin sampai Jumat. Market open terus. Jadi kita masih bisa aja dapat peluang di hari berikutnya. Nah, artinya teman-teman kalau kita kena loss itu biasanya kan psikologi udah pasti akan berbeda dari awal kita menganalisa teman-teman ya. Itu sudah pasti teman-teman. Apalagi bagi yang pemula ya. Itu sudah pasti akan terganggu teman-teman ya. Jadi sarannya ya tunggu aja momen yang memang tepat ataupun tenangkan dulu psikologi. Itulah paling utama teman-teman dalam trading ini, karena kalau emosi entry-nya nanti sama aja, makin dalam nanti loss-nya teman-teman ya. Jadi itu yang perlu kita pahami teman-teman ya. Oke, trading ini sekali lagi teman-teman, ini adalah bisnis jangka panjang sih kalau menurut saya ya, bukan untuk buru-buru ataupun jalan pintas, bukan teman-teman ya. Kalau seperti itu mindset kita bakal hancur nanti kita. Jadi nggak boleh buru-buru, memang ini butuh kesabaran nih teman-teman. Oke, itu hanya sekedar masukan lah untuk kita ya. Ya, nanti kita lihat lah ini bagaimana hasilnya, karena ini sudah kita set semua ya, seperti ini ya. A few moments later. Oke teman-teman ya, jadi ini sudah masuk take profit ya, 74,97. Ya, jadi ini harga sudah di 161 teman-teman ya. Wah, cepat juga ini. Terlambat dikit lagi tadi kita masuk market, udah kelewatan momen ini teman-teman ya. Ya, tapi di sini teman-teman yang mau kita bahas adalah bagaimana resikonya teman-teman ya. Kalau kita tadi meresikokan 40 pip ya, dengan entry itu 0,07, berarti kalau kita ambil angkanya
itu sekitar 28 USD teman-teman ya. Nah, jadi kita tadi ngambil TP, ini SL ya. TP itu kita ambil di 1000 poin atau 100 pip ya. Jadi kita dapat kita katakanlah 70 pas ya teman-teman ya, karena berarti tadi itu dia 1000 lebih itu. Jadi perbandingannya ya sekitar 1:2,5 lah ini ya. Nah itulah teman-teman untuk risk dan rewardnya. Nah jadi kita itu resikokan 28 USD untuk dapat 70 USD. Untuk scalpingan hanya beberapa menit doang, ini menurut saya sudah oke sih teman-teman ya. Jadi ini yang perlu teman-teman ya kita jaga ya, bagaimana menjaga resiko itu supaya tidak sampai mengalami MC, margin call, habis saldonya teman-teman. Jadi seperti inilah kalau saya pribadi untuk memanajemen resiko ya. Jadi itulah teman-teman yang bisa kita sampaikan ya untuk video hari ini ya. Kalau menurut saya sih masih potensi banget ke John 261 untuk kenaikan ini ya. Ya tapi dalam trading ini konsisten itu sangat susah teman-teman, konsisten dengan trading plan-nya. Kadang kita terlalu tamak, itu yang berbahaya juga teman-teman ya. Jadi sesuaikan aja dengan trading plan. Kalau teman-teman sekali entry dengan scalping itu berapa pip, itulah lakukan teman-teman ya. Walaupun berpotensi, contoh ini berpotensi ke John 261, tapi ambillah TP utama sesuai dengan trading plan. Jadi kita itu tradingnya sehat teman-teman, santai dia. Nah itu yang perlu teman-teman ya. Kalau mau hold position oke-oke saja, tapi TP utama itu pastikan mengikuti trading plan masing-masing. Oke teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan buat video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam profit dan tetap semangat.